Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, kok selamat pagi? Selamat sore ya teman-teman ya. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya di channel My Orchid Banyuwangi. Dan pada kesempatan sore hari ini saya ingin rencananya ingin motong ini teman-teman. Batang Grammatophyllum yang sudah tua atau yang sudah kering banget ini teman-teman. Nah, dan sekaligus saya ingin berbagi juga sama teman-teman semuanya dan juga ingin meminta sedikit berbagi pengalaman dari teman-teman semua nih. Nah, biasanya kan ada yang beranggapan bahwasanya kalau salah satu batang dari anggrek gerama itu kuning, biasanya kan kita was-was teman-teman ya, takut nular ke yang lain, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya ingin minta pendapat sama teman-teman nih, kira-kira teman-teman ada yang pernah ngalami nggak seperti ini ya, melakukan seperti saya ini, membiarkan batang yang kuning sampai benar-benar kering ya, baru dipotong. Atau teman-teman baru kuning ya, belum sampai kering sudah dipotong. Nah, itu barangkali teman-teman punya pengalaman seperti itu, silakan nanti tulis di kolom komentar ya. Dan untuk saya sendiri, saya sudah pernah mengalami, misalnya batang yang ini kuning teman-teman, belum sampai kering, saya potong karena takut nular ke batang lainnya. Itu sudah pernah saya lakukan teman-teman. Dan resikonya ada dua teman-teman. Yang satu misalnya saya potong ini yang kuning, saya potong dia nggak nular ya. Ada juga ini yang saya potong tapi tetap nular, itu ada juga teman-teman. Itu biasanya terjadi kalau batangnya masih muda ya, masih berair ya. Nah, cuman nanti saya juga ingin tahu dulu nih dari teman-teman gimana ya. Kalau saya pribadi pengalamannya seperti itu. Jadi saya pernah motong batang yang kuning tidak menular ke yang lain. Tapi saya juga pernah motong batang yang kuning tapi akhirnya nular. Nah, itu entah kesalahan karena faktor apa ya, lukanya belum kering sudah disiram, saya nggak tahu juga, tapi yang jelas saya sudah ngalami itu. Dan ini saya nyoba teman-teman ya, pertama kali nyoba batang yang tua ini sampai kering teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini, dan ini sudah lebih dari 2 atau 3 bulan insya Allah teman-teman ya. Tuh, jadi ini mau saya potong, saya mau tunjukkan bagian dalamnya kalau sudah kering seperti apa ya. Ini insya Allah sudah nggak berair teman-teman. Nah, jadi insya Allah ini lebih aman dipotong ketimbang motong batang yang masih basah ya teman-teman ya, seperti itu. Coba ini saya potong dulu teman-teman ya, ujungnya ya. Nah, seperti yang saya duga teman-teman, jadi ini batangnya benar-benar sudah kering, jadi sudah tidak mengandung air ya. Bagian dalamnya seperti ini teman-teman kalau sudah kering. Banyak serabutnya ini ya. Dan saya yakin teman-teman sudah ada yang pernah motong batangnya seperti ini ya, meskipun kondisinya masih hijau, karena beranggapan di bagian ruasnya masih bisa keluar tunas teman-teman ya. Sama saya juga pernah nyoba seperti itu ya, meskipun masih gagal ya. Tapi kalau kali ini benar-benar sudah kering teman-teman, sudah benar-benar kering, jadi lebih aman teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya batang anggreknya ini sudah tua ya, memang batang tua yang menguning, itu lebih baik didiamkan saja teman-teman, dibiarin dulu sampai batangnya benar-benar kering seperti ini teman-teman ya, untuk menghindari resiko apa, resiko busuknya menular teman-teman ya. Itu kalau batang tua insya Allah kita biarin kuning sampai benar-benar kering ini nggak akan menular teman-teman. Ini buktinya, punya saya sudah saya biarin berapa bulan, kuningnya tidak menular ke yang lain karena memang batangnya sudah tua teman-teman ya. Berbeda kalau batangnya masih muda teman-teman, masih ada resiko untuk nular ke yang lain, apalagi kalau kena semacam penyakit ya. Itu beda lagi teman-teman ya. Tapi kalau memang batang tua seperti punya saya ini, sudah tua seperti ini alangkah baiknya ditunggu sampai benar-benar kering teman-teman. Karena biasanya kalau kita potong di saat belum kering teman-teman, itu bagian air yang keluar dari ininya kan otomatis ke akar teman-teman ya. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab batang yang lainnya ikut menguning teman-teman. Jadi saya mengingatkan saja ke teman-teman, kalau misalnya batang tua itu alangkah lebih baiknya teman-teman tunggu benar-benar sampai kering ya. Jangan nanti pas lagi basah-basahnya, pas busuk-busuknya teman-teman potong dan airnya menjalar kemana-mana. Justru itu agak riskan ya. Bisa jadi itu menyebabkan batang yang lainnya justru malah akan busuk teman-teman ya. Tuh.
Nah, tapi kalau teman-teman punya pengalaman setelah motong ini, terus misalnya dikasih fungisida atau dikasih potongan bawang putih ya, ada yang dikasih betadin aman, nah itu berarti rezeki teman-teman. Berarti cara saya masih ada yang kurang teman-teman ya, mungkin kurang bersih ya. Tuh. Dan untuk kondisi sekarang ini teman-teman, alhamdulillah Grammatophyllum ini sudah mulai keluar tunas baru lagi ya ini ya. Alhamdulillah, dan ini di tangkai bunganya yang pertama ini muncul lagi tunas teman-teman. Alhamdulillah ya, makin rimbun. Makanya ini saya nyoba sekalian motong ini teman-teman. Nah, ini bagian dalamnya sudah kelihatan kering teman-teman ya, kering sekali. Nah, serabut-serabutnya kelihatan ya, sudah tidak mengandung air teman-teman. Ini kalau di habitat aslinya teman-teman, di hutannya ya, ini otomatis akan menjadi media tanam teman-teman untuk batang-batang yang masih hidup ya. Karena saya yakin teman-teman pasti juga pernah beli anggrek grama rumpun yang di dalamnya terdapat batang tua atau yang sudah membusuk ya, akan jadi media tanam untuk yang lain ya. Tuh. Jadi untuk percobaan kali ini teman-teman, alhamdulillah ini percobaan grama, batang tuanya saya biarin sampai kering, alhamdulillah ya, aman dan tidak nular ke yang lain ya, alhamdulillah. Dan ini juga mengurangi resiko penularan juga teman-teman ya, karena kalau kita potong yang seperti saya sebutkan tadi, kalau kita potong saat kondisi basah, saya yakin airnya pasti akan ada yang sisa atau terkena akar-akar anggrek yang masih hidup ya, yang masih sehat, dan itu bisa menyebabkan batang yang masih sehat kondisinya akan sedikit demi sedikit memburuk ya, terpengaruh ya, itu teman-teman. Dan ini nantinya juga akan saya pindah ke kebun yang baru teman-teman. Kalau seandainya sudah terpasang ya, sudah berdiri bagus, sudah 100% bisa ditempati, baru ini akan saya pindah juga. Karena untuk sementara ini masih mau betulin tiangnya teman-teman, karena ada kesalahan ya, tiangnya waktu itu kepotong, jadi ini mau ditinggikan lagi ya. Seperti itu. Oke teman-teman, nyoba ini saya potong batang selanjutnya ya, atau ini ya, saya nerusin ini dulu, coba saya potong lagi, saya tunjukkan ke teman-teman ya. Oke, potong dulu. Nah, suaranya renyah kayak kerupuk. Tuh, ini sampai ke dalam-dalamnya juga sudah tidak ada air teman-teman ya, tidak ada kandungan air, jadi aman ya serat-seratnya ya. Nih serat-seratnya kering ya, masih ada sedikit lembab, tapi ini lembab bukan mengandung air ya, sisa-sisa aja teman-teman. Terus apalagi tadi kan sudah disiram ya, di bagian bawah-bawahnya masih ada sedikit lembab-lembab ya. Kalau untuk bagian atas tadi benar-benar kering ya. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini teman-teman ya. Selamat mencoba. Kalau teman-teman mau sedikit eksperimen ya. Jadi kalau batang anggrek gramanya sudah tua, alangkah baiknya saat menguning dibiarkan saja sampai benar-benar kering ya. Jangan langsung dipotong, supaya air yang ada di dalam batangnya itu tidak menular ke yang lain ya, tidak terkena akar-akar yang sehat dan tidak terkena batang-batang yang lain ya. Seperti itu. Ini resikonya lebih sedikit teman-teman ya, dibanding kita motong saat basah ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya pengalaman motong-motong batang grama ya, batang grama gundul tentunya, atau batang grama yang tidak sehat menguning, silakan berbagi melalui kolom komentar ya. Tuh. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dan selamat menantikan malam tahun baru ya. Kurang beberapa hari lagi. Oke, tetap jaga kesehatannya meskipun hari libur. Dan semoga rezekinya nanti semakin barokah saat sudah mulai bekerja lagi.
Semoga anggrek teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan makin subur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.